Kabar mengejutkan datang dari perok MotoGP. Di bawahnya Aramco, kini VR46 diincar oleh Petronas. Marc Marquez tidak sehebat dulu lagi. Ini dia berita selengkapnya. Hingga saat ini, belum ada siaran pers yang datang dari Arab Saudi tentang tim Aramco VR46. Pihak pangeran mungkin terhambat, lambat, dan kurang gerak cepat. Beberapa saat yang lalu, Pangeran Arab Saudi menyatakan dukungannya 100% kepada proyek MotoGP Valentino Rossi di 2022. Namun, konfirmasi resmi dari pemerintah Arab dengan semua jaminan bank terus mengalami penundaan. Penundaan demi penundaan datang silih berganti. Uang tentu bukan jadi masalah bagi mereka, namun proses pemenuhan dana tim harus tepat waktu agar tim siap berlaga di MotoGP 2022. Nah, rumor di pedok MotoGP melalui media Italia yaitu Tutto Motori Web untuk mengantisipasi hal ini, Rossi sudah punya rencana B. Perusahaan minyak Petronas yang kemarin memutuskan pisah dari SRT, pimpinan Razlan Razali, justru akan bergabung dengan Ducati VR46. Jika benar, nanti bukannya Aramco VR46, melainkan menjadi Petronas VR46. Loh, kok sekarang jadi Petronas yang ngikutin Rossi ya? Apa mungkin Petronas sadar kalau market Rossi di dunia MotoGP lebih menjanjikan dan menggeliurkan dibandingkan tim dari negaranya sendiri? Ya, semua orang telah memahami bahwa ada yang salah dengan perjanjian sponsorship antara tim VR46 dan perusahaan induk dari Saudi Tanal Entertainment. Satu-satunya yang muncul di media untuk mengkonfirmasi proyek ini adalah seorang pangeran, yaitu Pangeran Abdul Aziz Al Saud. Yang pertama menyadari hal itu tentu saja Valentino Rossi dan timnya, yang telah mengambil tindakan dengan menyiapkan rencana B. Sponsor utama baru yang akan siap mengambil alih dari perusahaan minyak asal Timur Tengah itu untuk tetap menjamin uang pembiayaan tim MotoGP musim 2022. Nah, Valentino Rossi kemungkinan bisa membawa Petronas bersamanya, dan sponsor ini juga sama kuatnya dengan Aramco. Jika untuk memenuhi kebutuhan budget MotoGP, Petronas cukup mumpuni, yang saat ini masih membiayai tim satelit Yamaha yang juga dibela oleh Valentino Rossi. Namun, Rossi sebagai pembalapnya ya, bukan sebagai pemilik timnya. Nah, Petronas telah mengumumkan perceraian dari tim SRT yang dikomandoi oleh Razlan Razali dan Stigvel pada akhir musim ini. Tetapi, Petronas pada kenyataannya tidak berniat sama sekali untuk pensiun sepenuhnya dari MotoGP. Karena strategi pemasaran global yang mencakup kehadiran yang kuat di dunia motorsport. Antara lain dengan sponsor utama tim Mercedes di Formula One. Well, jika ini benar-benar terjadi, maka Petronas membelot dengan meninggalkan tim dari negaranya sendiri yaitu SRT dan beralih mendukung tim Valentino Rossi yang lebih potensial. Yap, bisnis is bisnis, kita tunggu saja kelanjutannya nanti. Jorge Martin menjalani musim rookie-nya di Silverstone dalam suasana hati yang bagus dan setidaknya memiliki kecepatan untuk memperebutkan podium. Ya, Marquez di sisi lain juga dalam posisi untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebelum balapan nih, Mark menjelaskan bahwa apa yang ingin dia pelajari di Silverstone, yang benar-benar ingin dia uji, adalah konsistensinya. Tetapi sekali lagi, dia belum bisa mengendalikan adrenalinnya. Di luar siapa yang salah dan siapa yang benar ketika Martin menyalip dan ada kontak. Setelah itu, Marc Marquez ingin membalas dendam di tikungan berikutnya. Nah, setelah cedera Marquez di Jerez musim lalu, dia harus belajar untuk lebih tenang, melupakan emosi dan permainan psikologis yang dapat mengacaukan pikiran jernih saat bertarung. Namun,
bukan itu yang kita lihat ya sob. Sebaliknya, dia mempertahankan sisi agresivitasnya seperti dulu. Namun, hal-hal tidak lagi berhasil seperti yang dia katakan. Namun, kenyataannya dia malah tidak berhasil. Nah, seperti yang dikatakan oleh Luca Caldora, Mark telah kehilangan sihirnya. Dan setiap kali Marquez yang terlalu bersemangat, hasilnya adalah keluar dari balapan. Dalam hal ini, dia membawa Jorge Martin ikut out. Tutup Caldora. Di musim 2021 ini, Marc Marquez tidak superior lagi. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya seperti itu. MotoGP telah banyak berubah dibandingkan dengan yang dia tinggalkan pada 2019 lalu. Bahkan, dibandingkan dengan balapan pertama tahun 2020, di mana belum ada yang tahu tentang ban Michelin yang terbaru. Namun, Marc Marquez tidak superior bukan berarti tidak bisa menang lagi ya. Dia kemungkinan besar akan menang. Semangat Marc menunjukkan bahwa ia benar-benar termotivasi. Dia bukan pembalap yang takut cedera. Marquez tak ingin unggul. Dia tidak lagi superior. Dan jika dia menang lagi, itu bukan karena dia telah pulih dari lengannya, tetapi dia telah menempatkan dirinya untuk membalap seperti yang telah ia lakukan berkali-kali sepanjang karirnya. Nah, ban Michelin baru telah mengubah segalanya. Balapan menjadi lebih cepat. Selain itu, lawan juga telah tumbuh banyak saat ketidakhadirannya karena cedera. Marc Marquez memang telah comeback ke MotoGP dan merupakan pembalap top. Tapi saat ini, apakah Marquez setara dengan Fabio Quartararo, Joan Mir, dan Jorge Martin? Ada. Kita tunggu race selanjutnya ya sob. Semoga Marquez mampu membuktikan dirinya masih layak memperebutkan gelar juara dunia. Dalam sebuah wawancara dengan media olahraga Inggris yaitu BT Sport, Valentino Rossi berbicara tentang rival selama karir dari kelas 500 hingga 1000 cc. Dia berbicara era Alex Barros, Colin Edwards, dan zaman Stoner serta Lorenzo hingga periode GP modern dengan Marc Marquez. Dan dia berkata, Marquez adalah rival yang hebat. Dia sangat cepat dan sangat kuat, salah satu yang terbaik. Tapi saya tidak suka duel dengan Marquez, sulit untuk bertarung dengannya di trek. Lalu, Rossi pun ditanya kapan bisa berdamai dengan Marquez. Rossi menjawab, mungkin dalam 20 atau 30 tahun lagi, sambil tertawa. Tutup seorang Valentino Rossi. Nah, kenapa Rossi tidak suka duel dekat dengan Marquez ya? Apakah mungkin karena manuver Marc yang terlalu agresif dan sangat ngotot? Kita tidak perlu menyebut nama-nama terdahulu pembalap yang menjadi rekan duel The Baby Alien ini. Yang terakhir, lihat saja ya. Insiden dengan Jorge Martin adalah contoh terkini dan mereka selalu kalah ngotot dengan Marc Marquez. Walaupun tidak jarang keduanya berakhir dengan terjatuh. Nah, Valentino Rossi saat ini dan masa depan harus mengolah murid-muridnya. Impian akan gelar juara dunia ke-10 kini telah sirna. Tetapi, baik Pecco Bagnaia dan Franco Morbidelli memiliki apa yang diperlukan untuk menulis sejarah di MotoGP. Ini adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Pada akhir tahun, ketika saya pergi pensiun, akan ada sesuatu dari saya di sini, yaitu murid-murid saya. Sekarang mereka adalah atlet sejati. Mereka tahu betul apa yang mereka lakukan. Tutup Valentino Rossi. Ya, memang Valentino Rossi tidak benar-benar pensiun. Ada sesuatu yang ia tinggalkan, yaitu PR46 Rider Academy. Oke, good luck Valentino Rossi. Terima kasih. Keep sporty, stay healthy, don't forget to like, comment, and subscribe ya.